video kali ini saya akan menjelaskan tentang Uncertainty Management in Rule-Based Expert System, masih melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya kita memanage ketidakpastian dalam sistem pakar ya, menggunakan Bayesian Rule yang memang sudah dikembangkan. Nah, di sini ada contoh kasus simpel ya. Jadi di sini tentang diagnosa penyakit kulit. Jadi ini ada beberapa probabilitas dari kejadian-kejadian tentang penyakit kulit. Misalkan di sini 3 teratas ya, probabilitas menderita penyakit alergi tanpa memandang gejala apapun adalah 0,4. Jadi misalkan ada orang di sini ya, ada data orang terkena penyakit alergi tanpa adanya gejala apapun atau tanpa memandang gejala apapun, itu 0,4. Jadi dia alergi tapi tidak dipandang gejala apapun ya. Kemudian ada penyakit bisul tanpa memandang gejala apapun, 0,3. Kemudian jerawat tanpa memandang gejala apapun, itu juga 0,3. Nah, di bawahnya ini yang ada gejalanya. Jadi dia ada gejala bintil jika dia menderita alergi, ini 0,85. Kemudian gejala gatal jika menderita alergi adalah 0,9, dan seterusnya. Ini sampai 22. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gejala dan ada 3 penyakit. Nah, kita akan mencari ya, atau membuat sebuah penalaran ketika ada seorang pasien ya, misalkan pasien, jika user memasukkan fakta bahwa dia ada gejala bintil ya, maka apa penyakit yang diderita. Kita akan melakukan penalaran ini. Nah, supaya mudahnya data yang ada di sini kita coba masukkan ke dalam bentuk tabel yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi di sini saya coret-coret saja ya. Oke, jadi di situ ada H1. Jadi alergi, kita tulis alergi dulu. Alergi ini misalkan sebagai H1. Kemudian bisul itu sebagai H2. Kemudian jerawat itu sebagai H3. Kemudian ada 5 gejala ya. Yang pertama bintil, ini sebagai E1. Kemudian gatal, ini sebagai E2. Kemudian nyeri, ini sebagai E3. Ada lagi merah, yang merah ini sebagai E4. Kemudian tebal, ada 6 ternyata. Tebal ini E5, dan demam ini E6. Nah, kemudian kita bikin tabel. Ini ini 1, 2, 3 ya. Ini ada 3 penyakit. Kemudian ini HI, probabilitas HI. Kemudian probabilitas evidence jika ada HI, evidence 1 ya. Dan probabilitas evidence 2 jika ada HI. Kemudian probabilitas E3 jika ada HI. Kemudian probabilitas E4 jika ada HI.
kemudian probabilitas E5 jika ada HI, terakhir probabilitas E6 jika ada HI. Nah, misalkan di sini untuk probabilitas H1-nya 0,4, 0,3 untuk H2. Tadi H2-nya kan disud 0,2, kemudian H3-nya jerawat. Ini ya, H3-nya jerawat itu 0,3. Kemudian probabilitas S1 itu tadi bintil jika menderita H1 alergi. H1-nya alergi ya. Maka ini 0,85. Maaf. Nol koma 0,85, kemudian 0,65, 0,95. Ini diurut ya. 0,9, 0,05, 0,1, kemudian 0,04, 0,9, 0,9. Kemudian ini ditulis semua 0,6, 0,01, 0,4, 0,9, 0,1, 0,1, kemudian 0,02, 0,95, 0,02. Nah, tadi pertanyaannya adalah jika usernya itu memasukkan bahwa dia memiliki gejala bintil, ya bintil, berarti S1, maka penyakit apa yang dia derita, sehingga di sini P probabilitas kita cari ya untuk H1, H2 dan H3. H1 jika ada E1, kan bintil E1, maka kemarin rumusnya H1 E1 jika H1 jika ada E1, berarti ini 0,85 ya dikali 0,4, 0,85 kali 0,4 dibagi dengan ini akumulatif 0,85 kali 0,4 ditambah sekarang yang ini ya yang E1 ya, ditambah 0,65 kali 0,3 ditambah 0,95 dikali dengan 0,3. Nah, kemudian untuk H2-nya, probabilitas H2 jika ada E1 ini ya, jadi tinggal menaikkan yang ini itu menjadi pembilang, berarti 0,65. Jadi kan kalau dari sini ya, ini H2-nya ini 0,65 kali 0,3, 0,65 kali 0,3 dibagi dengan untuk penyebutnya sama. Misalkan ini sebagai A ya. Maka ini dibagi dengan A. Kemudian probabilitas H3 jika ada E1 itu maka 0, H3 ya, ini 0,95 dikali dengan 0,3, 0,95 kali 0,3 dibagi dengan A. Nah, setelah itu dicari hasilnya mana yang kemudian paling besar ya, misalkan ini
saya tidak contohkan perhitungannya, silakan nanti bisa dicoba perhitungannya. Misalkan yang paling besar adalah di H2 gitu kan, misalkan yang paling besar di sini. Berarti H2 itu apa? Oh, H2 itu bisul. Berarti ketika ada gejala pincil, berarti dia menderita penyakit bisul. Misalkan ada tambah lagi nih. Ya, jika ditambah dengan tebal, ada gejala lagi. Berarti tinggal dicari aja probabilitas H1 ya, tadi bintil E1, sekarang tambah tebal. Tebal itu E5 ya, tebal E5. Berarti E5. Berarti sama dengan ini kan, berarti E1-nya tadi 0,85, E5-nya adalah 0,9. Berarti 0,85 kali 0,9 dikali dengan probabilitas hipotesisnya 0,4 dibagi, nah ini sama 0,85 kali 0,9 kali 0,4 ditambah dengan ini ya 0,65 kali 0,1, 0,65 kali 0,1 kali 0,3, kemudian ditambah dengan ini 0,95 kali 0,1 kali 0,3, 0,95 kali 0,1 kali 0,3. Kemudian kali H2 nya juga, H2 ini H1 ya, H2 jika ada E1 E5, berarti ini naik ya 0,65 kali 0,1 kali 0,3. Nah ini misalkan ini sebagai B, nah ini dibagi dengan P. Lalu probabilitas H3 nya E1 dan E5, berarti ini 0,95 kali 0,1 kali 0,3 dibagi dengan B. Nah sama, nanti dilihat hasil yang terbesar, misalkan di H3 maka dia terkena penyakit jerawat begitu. Nanti kalau demam, ada gejala demam ya ditambah lagi demam, berarti E6 ya, berarti nanti evidence-nya E-nya ini berarti E1 E5 dan E6 ya. Nah gitu. Nah ini untuk contoh ya penerapan dari materi sebelumnya. Nah kemudian selanjutnya ini ada lanjutan ya, Bayesian reasoning. Cuma di sini nanti istilahnya adalah sebagai Bayesian network. Ya, nanti kita akan lihat ada keterkaitan antara, di sini menggunakan rule ya, antara rule 1 sampai rule terakhir. Nah di sini kita akan menyelesaikan sebuah kasus untuk melakukan peramalan cuaca di kota London pada Maret 1982. Nah ini untuk meramal cuaca yang akan terjadi besok. Jadi ada dua yang akan diramalkan, jadi hanya apakah besok hujan atau besok cerah. Nah ini dibutuhkan beberapa data nyata yang didapat dari Badan Statistik. Nah data nyatanya ini bisa berupa suhu minimum, maksimum, curah hujan, intensitas sinar matahari. Nah jika curah hujan bernilai 0 berarti artinya hari ini cerah. Nah sistem pakar ini memberikan dua kemungkinan yang akan terjadi, apakah besok hujan dan besok cerah. Kemudian sistem pakar juga harus menentukan conditional probabilities ya, probabilitas besaran dua hipotesis besok hujan dan besok cerah. Nah ini rule awalnya ya, rule awal jika hari ini hujan besok hujan. Rule 2 ini rule 1 dan rule 2. Rule 2 nya adalah jika besok cerah maka besok cerah. Ini untuk prior probabilities-nya. Jika hari ini hujan maka besok hujan. Nah di sini ada keterangan LS sama LN, LS 2,5 dan LN 0,6. Kemudian untuk priornya adalah 0,5 ya, probabilitas awalnya besok hujan adalah 0,5. Rule 2 ini juga ada LS dan LN. Jika besok cerah maka besok cerah, priornya 0,5. Apa sih LS sama LN itu sebenarnya kan? Nah di sini ada penjelasannya. Jadi LS itu merepresentasikan
ukuran pakar meyakini bahwa hipotesis itu, ya, hipotesis H, jika evidence E ini ada dan muncul, disebut sebagai likelihood of sufficient, ya, LS. Jadi LS itu akan, nilai LS ini akan menambah keyakinan si sistem pakar atau si pakar jika hari ini hujan, besok akan hujan. Bagaimana LS ini digunakan? Ini digunakan ketika ada fakta, misalkan faktanya user memasukkan bahwa hari ini hujan. Ya, faktanya bahwa hari ini hujan. Kemudian di rule 1 bunyinya adalah if jika hari ini hujan dan faktanya memang hujan, maka itu kondisi tersebut atau fakta tersebut akan menambah keyakinan bahwa besok akan terjadi hujan. Sehingga jika kondisinya seperti ini, kita gunakan LS. Kemudian misalkan faktanya hari ini cerah, ya, hari ini cerah. Padahal di rule 1 bunyinya jika hari ini hujan. Faktanya misalkan hari ini cerah, berarti kan akan menimbulkan keraguan bahwa besok akan hujan, karena kondisinya di bagian if ini, if today is rain, dan bahwa faktanya cerah, itu timbul keraguan bahwa besok ini akan hujan, sehingga kita gunakan nilai yang ln, seperti itu. Begitu juga untuk rule yang lain. Jadi hanya sekali lagi sama ya seperti di awal, bahwa untuk sistem pakar ini kita bandingkan antara fakta sama rule-nya. Ya, faktanya apa, rule-nya seperti apa. Di sini kalau faktanya sama dengan rule-nya, kita gunakan LS. Jika berbeda dengan kondisi di rule-nya, antara fakta dan kondisi di rule, kita gunakan LN. Gitu. Nah, ini untuk rumusnya. Ya, LS sama dengan probabilitas evidence jika hipotesis dibagi dengan probabilitas evidence jika hipotesis itu tidak terjadi. Nah, ini untuk LN rumusnya. Jadi kalau misalkan LS ini, kalau di kasus tadi peramalan cuaca, LS adalah probabilitas hari ini hujan jika besok hujan dibagi probabilitas hari ini hujan jika besok tidak hujan. Ini untuk LN-nya ya. Jadi itu untuk nilai LS dan LN. Sedangkan untuk prior probabilities ini didapatkan dari data statistik. Jadi jika hari ini hujan, besok hujan, kejadian seperti itu terjadi, probabilitasnya adalah 0,5. Begitu juga untuk jika hari ini cerah, besok cerah. Jadi didapatkan dari, nah ini data ini. Ini data statistiknya. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah besok hujan atau besok cerah? Nah, ini rumusnya. Jadi yang pertama kita tentukan kemungkinan awal dulu. Ya, probabilitas kemungkinan awal besok hujan atau cerah, atau disimbolkan sebagai OH. Ya, kemudian untuk OH ini rumusnya adalah probabilitas hipotesis dibagi dengan 1 min probabilitas hipotesis. Kemudian setelah kita ketemu OH-nya, kemungkinan awalnya, kita cari probabilitas bersyaratnya. Ya, jika ada hipotesis itu terjadi, jika evidence itu terjadi, itu sama dengan, ya, jika tadi kita gunakan LS, maka LS dikalikan OH-nya. Tapi kalau misalkan kondisinya itu bertentangan dengan faktanya, maka kita gunakan LN, sehingga LN dikalikan dengan OH-nya. Nah, ini yang terakhir, probabilitas hipotesis itu terjadi jika ada evidence, itu sama dengan ini ya, OHE-nya dibagi dengan 1 plus OHE. Nah, ini jika gunakan sebaliknya LN, maka sama dengan OH jika tidak ada evidence dibagi dengan 1 plus OH jika tidak ada evidence. Seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, langkah 1, 2, dan 3. Nah, ini contoh forecasting ya. Nah, ini misalkan nih tadi, andaikan user memberikan masukan bahwa hari ini hujan. Nah, ini cara mengeksekusi rule-nya, kita eksekusi urutan. Jadi
tadi ada 2 rule, semuanya dieksekusi secara berurutan dimulai dari rule 1. Maka rule 1 dieksekusi ya. Tadi rule 1 bunyinya adalah nah ini, jika hari ini hujan, maka besok hujan. Faktanya, tadi user memasukkan bahwa hari ini hujan, sehingga kita gunakan nilai ls. Oke, kemudian kita akan menghitung tadi ya rumusnya, bahwa di langkah awal kita tentukan probabilitas kemungkinan awal dulu, di mana rumusnya adalah probabilitas hipotesisnya dibagi dengan 1 min probabilitas hipotesisnya. Sehingga di sini ya dari rule ini kita ketahui bahwa pure probabilitasnya adalah 0,5. Jadi ini ya mana ya? Nah ini ya. Jadi tomorrow is rain, ini enggak ada. Tomorrow is rain itu berarti 0,5 dibagi dengan 1, dari sini aja ya, 0,5 dibagi dengan 1 min 0,5 itu kan berarti 0,5 dibagi 1 min 0,5 jadinya sama dengan 1. Kemudian kita sudah dapatkan OH-nya. Untuk OHE-nya berarti kan LS-nya saya tuliskan saja ya supaya lebih enak. Ya, jadi kita cari OH-nya dulu. Cari OH-nya dulu, dimana probabilitas hipotesis dibagi dengan 1 min probabilitas hipotesis. Kalau kita lihat di rule-nya, probabilitas awalnya adalah 0,5 sama dengan 0,5 dibagi 1 min 0,5 sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari OHE-nya. Ya tadi kan untuk usernya dia memasukkan bahwa hari ini hujan. Ya hari ini hujan. Ini saya balik lagi. Rule-nya bunyinya bahwa untuk rule 1 ya, ini rule 1. Rule 1, jika hari ini hujan, user memasukkan fakta bahwa hari ini hujan, berarti sesuai sehingga kita gunakan ls. Sehingga ls dikali dengan OH-nya. Berarti nilai ls-nya ini 2,5 dikali dengan 1. Ini sama dengan 2,5. Kemudian selanjutnya kita cari nilai probabilitas hipotesis jika ada evidence. Evidence-nya adalah hari ini hujan. Maka rumusnya OHE dibagi 1 plus OHE. Sehingga 2,5 1 plus 2,5. Nah ini ketemunya adalah 0,71. Sehingga tadinya yang probabilitas besok hujan itu adalah 0,5. Ketika ada fakta bahwa hari ini hujan, itu menaikkan ya nilai probabilitasnya besok hujan menjadi 0,71. Nah, itu ya 0,71. Nah kemudian untuk rule 2 juga kita eksekusi. Rule 2 ya bunyinya adalah jika besok cerah maka besok cerah. Jika hari ini cerah, maka besok cerah. Faktanya bahwa hari ini hujan, sehingga kita gunakan ln. Ya. Nah, langkah awal sama, kita gunakan OH. Berarti ini ya, 0,5
E1 min 0,5 sama dengan 1. Kemudian OHE nya jika ini kan bertentangan ya, bahwa hari ini itu tidak hujan, hari ini hujan berarti tidak cerah, berarti ini strip E ya, sehingga di sini nilainya adalah gunakan ln-nya 0,4 dikali dengan OH-nya sama dengan kali 1 berarti 0,4. Kemudian probabilitas hipotesis ya benar, hipotetisnya adalah 0,4 per 1 plus 0,4. Nah ini ya, maka ketemunya adalah 0,29. Nah, dari contoh kasus ini ditemukan bahwa probabilitas terbesarnya adalah yang 0,71. Berarti kesimpulannya adalah, atau ramalan cuacanya adalah besok hujan. Nah, nanti silakan bisa dicoba bagaimana jika faktanya atau user memasukkan bahwa hari ini cerah. Maka berapa persen probabilitas besok cerah dan besok hujan? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, 62% besok cerah, 38% besok hujan. Nanti bisa dicoba. Nah, kemudian ini contoh selanjutnya. Ini rule-nya sudah lebih banyak. Kalau tadi rule-nya cuma 2, sekarang ada 6. Jadi misalkan rule 1 dan rule 2-nya sama ya. Kemudian ada rule 3, jika hari ini hujan, kemudian rainfall-nya is low, then tomorrow is dry. Kemudian rule 4, seperti ini juga, ya, ada today is rain, rainfall is low, ditambah lagi kondisi temperature is cold, tomorrow is dry. Kemudian rule 5, today is dry, temperature is warm, then tomorrow is rain. Kemudian rule 6, di sini ada sky is overcast ya. Ditambah sky is overcast, maka tomorrow is rain. Nah, kemudian dari rule ini user kemudian memasukkan beberapa fakta ya, bahwa hari ini rain, hujan, kemudian rainfall-nya low, kemudian temperatur ini cold, dan fakta yang terakhir cloud-nya overcast. Nah, caranya sama, kita dari 6 rule ini kita eksekusi keseluruhannya ya. 1 sampai 6 berurutan dimulai dari rule 1. Jadi caranya seperti tadi ya. Rule 1 kita eksekusi. Ya, kemudian kita cari sama nilai OH-nya ya, probabilitas kemungkinan awalnya. Bunyi rule satunya adalah jika hari ini hujan, maka besok hujan. Faktanya tadi user memasukkan bahwa hari ini hujan. Berarti nanti kita gunakan nilai LS-nya 2,5 ya. Berarti sini sama seperti tadi, 0,5 kita gunakan ini 0,5 probabilitasnya dibagi 1 min 0,5. Ini sama dengan 1 ya. Kemudian untuk ini E-nya terjadi ya, sesuai, maka kita gunakan LS-nya. LS-nya adalah 2,5, kemudian dikali dengan nilai OH-nya 2,5. Kemudian untuk probabilitas hipotesisnya, jika terjadi evidence, berarti 2,5 per 1 plus 2,5. Maka ketemunya, saya nyontek dulu, ya 0,71 ya. Oke, kemudian rule 2 kita eksekusi juga. Ya, urutan, rule 1 kita ke rule 2. Sama ya, di sini 0,5. Jadi 0,5 dibagi
1 min 0,5 sama dengan 1. Kemudian untuk OHE nya ini sama dengan nah ini sorry, bukan OHE ya, melainkan ini karena kan faktanya tadi si user itu memasukkan bahwa hari ini cerah ya, memasukkan bahwa hari ini hujan. Nah, di sini bunyi rule kedua adalah today is dry. Dan faktanya hari ini hujan, maka akan menimbulkan keraguan bahwa besok akan cerah. Berarti kita gunakan ln. Sehingga di sini ln 0,4 dikali dengan 1. 0,4 ya. O P H tidak cerah kan, hujan, sama dengan 0,4 per 1 plus 0,4. Hasilnya adalah ini ya, 0,29. Nah, sekarang sudah berubah ya, ketika rule satunya kita eksekusi dan rule 2 nya eksekusi dengan ada kondisi hujan, maka dari yang probabilitas besok hujan itu 0,5 jadi 0,71, kemudian besok cerah dari yang 0,5 jadi 0,29. Jadi di sini saya pindah ya, range-nya probabilitasnya yaitu sama dengan 0,71, kemudian delay-nya jadi 0,29. Nah, kenapa kita tidak masukkan ini dulu, rainfall atau temperatur atau cloud-nya untuk dieksekusi dulu satu? Sama ya seperti kemarin. Ketika kita pakai fakta yang rainfall low, apakah di row 1 ada bunyi kondisi jika rainfall-nya bla 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 atau jika temperaturnya bla 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 dan seterusnya? Belum ada. Yang di sini adanya adalah hanya weather-nya ya, jadi musimnya aja. Sehingga kita eksekusi yang ini dulu, yang sesuai faktanya adalah yang hujan. Nah, kemudian di rule 3 kita eksekusi ya. Rule 3 bunyinya, jika hari ini hujan, rainfall-nya low, maka tomorrow is dry. Kita sama, langkah pertama kita tulis probabilitas kemungkinan awalnya. Nah, di sini perbedaannya. Jadi tidak lagi gunakan yang 0,5, tapi gunakan probabilitas terbarunya. Di sini kesimpulannya adalah tomorrow is dry. Nah, kita gunakan yang terbaru di sini. Ya, dry ini adalah 0,29. Berarti sekarang untuk probabilitas hipotesisnya adalah 0,29 dibagi dengan 1 min 0,29 gitu. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kenapa kemudian ini disebut juga sebagai Bayesian network, karena eksekusi dari rule sebelumnya ini akan berpengaruh di rule selanjutnya ya, dimana probabilitas hipotesisnya yang dipakai itu bukan prior probabilities lagi, tetapi probabilitas hasil pengolahan di rule 1 dan rule 2 ya. Jadi tadi yang hujan berubah jadi 0,71 dan delay-nya 0,29 setelah fakta rain kita masukkan di rule 1 dan rule 2. Itu. Sehingga di sini, nah ini seterusnya, ya rule 3-nya ini berarti 0,41 ya, kemudian D-nya itu sama dengan 10 ya, LS-nya adalah 10. Jadi kan today is rain, betul ya, today is rain, betul, sesuai. Kemudian rainfall-nya is low ya, sesuai. Sehingga kita gunakan LS. Ini 10 dikali dengan 0,41. 4,1
Kemudian probabilitas hipotesisnya jika E berarti 4,1 1 plus 4,1 ini 0,8, sehingga sekarang range-nya itu 0,71, dry-nya jadi 0,8. Kemudian untuk rule 4 kita eksekusi ya, rule 4-nya. Di sini ada code-nya yang bisa kita eksekusi lagi ya. Karena kalau rule 4 kita baca if today is rain, rainfall is low, temperature is cold, tomorrow is dry. Sini kesimpulannya tomorrow, berarti untuk OH-nya itu sama dengan ini ya, kita pakai yang ini, tomorrow is dry 0,8 1 min 0,8 sama dengan 4 ya. Nah kemudian kita pakai LS atau LN, kita cek today is rain, sesuai ya, today is rain sesuai. Kemudian rainfall is low, ini juga sesuai. Kemudian temperature is cold, ini juga sesuai. Berarti kalau kondisinya semua sesuai dengan faktanya, kita gunakan LS. Jadi syarat menggunakan LS, semua kondisi yang ada di if ini ya itu terpenuhi atau sesuai dengan faktanya, kita gunakan LS. Tapi ketika salah satunya itu tidak sesuai, maka kita gunakan LN. Berarti di sini O E-nya sama dengan, kita pakai LS 1,5 kali 4 sama dengan 6, E-nya sama dengan 6 per 1 plus 6, ini sama dengan 0,86. Nah ini lainnya jadi 0,86, dry-nya jadi 0,86, rain-nya masih sama 0,71. Oke, kemudian di rule kelima, bunyinya adalah jika today is dry, ya ini, jika today is dry, temperature is warm, tomorrow is rain. Nah ini kesimpulannya tomorrow is rain, sehingga kita pakai 0,71 ya untuk menghitung OH-nya. 0,71 dibagi 1 min 0,71 hasilnya 2,45. Nah ini kita gunakan LN. Kenapa? Di sini ya, today is dry, padahal tadi faktanya user memasukkan fakta bahwa hari ini hujan, berarti sudah tidak sesuai. Oke, kalau kondisi salah satunya tidak sesuai, maka kita gunakan LN. Temperature is warm juga tidak sesuai di sini ya, bahwa tadi temperaturnya itu adalah cold, sehingga kita gunakan LN. Sehingga di sini 0,9 kali 2,45 2,21. Kemudian pH strip E-nya, kita lanjut sini ya, OH-nya itu sama dengan 0,71, 1 min 0,71 2,45. Kemudian untuk OHE-nya sama dengan 0,9 ya, kita gunakan LN kali 2,45, ini sama dengan 2,21. Kemudian ini strip ya, pH strip E-nya itu sama dengan 2,21 per 1 plus 2,21 dengan 0,69. Jadi sekarang range-nya itu sama dengan 0,69. Kemudian dry-nya tadi terakhir adalah 0,86. Nah sekarang rule terakhir kita eksekusi. Today is dry, nah ini sudah nggak sesuai, berarti nanti kita gunakan LN itu ya, walaupun nah ini juga temperaturnya is warm-nya juga nggak sesuai. Sky is overcast-nya di sini sesuai ya. Jadi tadi kan user memasukkan fakta bahwa sky-nya itu overcast. Ini sesuai, walaupun ada satu yang sesuai tapi kondisi lainnya tidak sesuai, kita tetap gunakan LN.
Kemudian ini kesimpulannya tomorrow is rain, jadi kita pakai probabilitas hipotesis yang rain. Ya, hanya sama dengan 0,69, ya pakai ini dengan 1 min 0,69, ini ketemunya 2,23. Kemudian selanjutnya OHE nya kita pakai ln ya, jadi 1 kali 2,23, kemudian probabilitas ini strip ya karena nggak sesuai, ini strip E sama dengan 2,23 per 1 plus 2,23 dengan 0,69, sehingga rainnya masih sama 0,69 dan dry-nya adalah 0,86. Oke, itu sehingga di sini yang paling besar adalah dry. Jadi ramalannya ketika ada tadi ini fakta bahwa hari ini hujan, rainfall-nya low, temperatur cold, dan cloud-nya is overcast, maka ramalannya adalah besok cerah. Oke, nanti silakan bisa dicoba bagaimana jika ada fakta yang lain, misalkan user memasukkan fakta bahwa hari ini cerah, rainfall-nya high, temperaturnya warm, dan seterusnya. Maka ramalannya apa? Apakah besok hujan atau besok cerah? Oke, mungkin itu untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.